Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat Sayyid Muhammad, dan juga yang menjelaskan wasiat ini Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan untuk seluruh para guru kita dan orang tua kita dan juga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah wasiat dengan tema tidak membebani orang lain, di halaman 81 dari buku terjemahan. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, qalilal maunati, aku pun berwasiat agar sedikit atau tidak sering meminta bantuan orang lain. Sayyid Abdul Aziz berkata, dengan begitu engkau menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya, seorang sufi yang konsisten kehendaknya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu yasirul mu'nati atau ma'unati. Seorang mukmin itu sedikit meminta bantuan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Hilyah, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maksud dari hadis tersebut yaitu tidak membebani saudaranya dengan perkara yang memberatkannya, hingga akhirnya dengan beban tersebut menjadi sebab terputusnya rasa kasih. Sebagaimana dikatakan, barang siapa yang tidak membebani orang, maka langgeng ikatan kasih sayangnya. Maka dari itu telah disebutkan dalam sebuah hadis, ala wa inni bari'um minat takallufi ana wa salihuna ummati. Ketahuilah, aku terbebas dari pembebanan, aku dan umatku yang soleh. Hadis riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni. Tidak meminta bantuan orang lain dan meninggalkan pembebanan termasuk akhlak yang penting bagi ahli tarekat. Sebagaimana perkataan mereka, seorang sufi tidak membebani dan terbebani. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menyampaikan bahwa ketika engkau menginginkan sebuah sendal, maka mintalah kepada Allah. Artinya sandaran orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada orang. Bukan kepada orang, bukan kepada makhluk. Artinya segala hal apapun minta kepada Allah, bukan membebani makhluk yang lainnya atau membebani orang lain. Itu ajaran. Itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling tinggi bagaimana? Kita pernah sampaikan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyimpan beberapa dirham di
bawah bantal tempat tidur Rasulullah. Dan setelah sholat subuh Rasulullah tergesa-gesa pulang karena lupa mensedekahkan dirham tersebut. Rasulullah ditanya, kenapa kok tergesa-gesa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, bagaimana ada seorang hamba yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dunianya, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akhiratnya, kok masih menyimpan dunia di rumahnya. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Level tertingginya seperti itu. Maka ketika kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah amanah, mustahil Allah tidak memberikan jalan. Mustahil Allah tidak memberikan jalan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri waktu berangkat haji, beliau bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini ketika haji tidak pernah mengangkat kakinya atau meletakkan kakinya kecuali dia bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tidak pernah ngangkat kaki, meletakkan kaki kecuali membaca salawat itu. Ditanya oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ulama besar, tabi'in, ulama besar, ahli hadis, ahli ibadah, sufi besar. Melihat pemuda tadi, beliau bertanya, kamu melakukan itu berdasarkan ilmu? Dijawab oleh pemuda tadi, kamu siapa? Saya Sufyan Ats-Tsauri. Oh, yang dari Baghdad itu, yang dari Irak itu. Dijawab, iya benar, saya dari Irak. Kemudian pemuda tadi bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Dijawab oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku mengenal Tuhanku karena Tuhankulah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Tuhanku juga yang membentuk janin yang ada di rahim seorang ibu. Dijawab oleh pemuda tadi, kamu belum mengenal Tuhanmu dengan baik. Ulama besar diomongi seperti itu oleh pemuda. Kemudian apa? Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya, terus bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Dijawab oleh pemuda tadi, aku ketika memiliki kecemasan, kekhawatiran, Tuhanku menyelesaikan kekhawatiran itu. Nah, kita kan banyak khawatirnya ini. Nanti anak gimana, istri gimana, keluarga gimana. Lah kata pemuda tadi apa? Ketika saya memiliki kekhawatiran, Tuhanku menyelesaikannya. Tapi ketika aku memiliki tekad, Tuhanku tidak mengabulkannya. Dari situ aku tahu bahwa aku memiliki Tuhan yang mengatur hidupku. Nah, terkadang kita takut. Oh, kita sudah minta bantuan ke sini, enggak dibantu, ribet banget lagi, begini begitulah. Itu. Ini dalam wasiat ini kita tidak banyak meminta bantuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti enggak berusaha ya. Ini tetap berusaha. Ini tetap berusaha. Kemudian pemuda tadi mengatakan seperti tadi, maka saya tahu bahwa ada Tuhan yang mengatur hidup saya. Semestinya kan kalau cemas, kecemasan itu terjadi. Lah ini kecemasannya tidak terjadi. Dia memiliki tekad, semangat untuk mendapatkan sesuatu, memenuhi sesuatu, malah tidak terpenuhi. Artinya kan ada yang mengatur. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah tadi kami lanjutkan. Kemudian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri melanjutkan. Terus gimana ceritanya itu angkat kaki sama meletakkan kaki sholawat? Dijawab oleh pemuda tadi, ketika saya berangkat haji bersama ibu saya.
ibu saya memaksa untuk masuk ke Masjidil Haram dan saya penuhi keinginan ibu saya tersebut. Sesampainya di dalam Masjidil Haram, ibu saya terpleset sehingga kemudian perutnya kembung dan wajahnya hitam. Saya duduk di sebelah ibu saya, kemudian saya mengangkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, seperti inikah engkau memperlakukan hambamu yang masuk ke dalam rumahmu? Kemudian apa? Datang awan dari arah Bahimah. Bahimah itu daerah, arah dari Masjidil Haram itu mengarah ke laut di arah Jeddah sana. Ada pintu yang mengarah ke sana di masa itu. Ada awan lewat, kemudian di bawahnya, di bawah awan tersebut ada laki-laki berpakaian putih memasuki Masjidil Haram. Kemudian mendekati sang ibunda, kemudian perut ibunya diusap. Seketika itu kembungnya hilang. Dan seketika itu ibunya menjadi putih, sebelumnya hitam. Kemudian laki-laki tadi ingin pergi meninggalkan masjid, tapi pemuda tadi langsung memegang bajunya. Engkau siapa? Sehingga engkau dapat menyelesaikan hajatku dan menyembuhkan penyakit ibuku. Dijawab oleh laki-laki tadi, aku adalah nabimu yang engkau seling bersolawat kepadaku. Terus pemuda tadi tidak bisa berbicara banyak, dia hanya mengatakan, jika demikian wasiatkan kepadaku. Kemudian dalam kisah tersebut Rasulullah SAW menyampaikan kepada pemuda tersebut, jangan pernah engkau mengangkat kaki atau meletakkan kaki kecuali engkau bersolawat kepadaku. Maka itu ceritanya kenapa dia bersolawat terus. Kira-kira mungkin gak kalau kita ngangkat kaki, meletakkan kaki solawatan, terus itu solawatan sambil berjalan mau nyuri motor orang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah itu salah satu fadilah dari solawat. Artinya dari kisah tadi dan juga dari wasiat ini dan juga dari hadis yang kita sebutkan, orang yang beriman itu tidak pernah menjadi beban orang lain. Tidak pernah menjadi beban orang lain. Dia menutupi dan berusaha terus untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi seluruh amanah yang dibebankan kepadanya. Bahkan sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang dihasilkan oleh jerih payah kita sendiri. Itu adalah wasiat qalilal ma'unati, yaitu sedikit meminta bantuan orang lain. Wasiat selanjutnya yaitu melayani kemaslahatan kaum muslim. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, katsiral ma'unati. Nah, di sini hanya beda hamzah saja, hamzah dan ain. Ma'unah artinya meminta pertolongan, kalau ma'unah memberikan pertolongan. Beda hamzah, ya. Beda hamzah dan ain. Aku pun berwasiat agar banyak menolong. Sayyid Abdul Aziz berkata, sepatutnya bagi seorang murid untuk banyak menolong dan melayani kemaslahatan kaum muslimin, menopang kebutuhan mereka dengan semaksimal mungkin. Sebab termasuk akhlak seorang sufi adalah memuliakan sesamanya, baik secara moral ataupun material. Sebagaimana Imam Abu Madyan Al-Ghauth radhiyallahu taala anhu berkata, dengan memuliakan sesamamu, muliakanlah selamanya, baik moral ataupun material, dan tetaplah dan tutuplah pandangan jika ada kejelekannya. Syekh Ibnu Allan atau Ibnu Illan dalam qasidah beliau menjelaskan, muliakanlah sesama ikhwanmu, wahai seorang salik. Salik artinya orang yang berjalan kepada Allah. Dan berbuat baiklah selamanya. Adapun secara materi dengan hartamu, sedangkan secara moral dengan jiwa ragamu. Dan janganlah pelit terhadap sesuatu yang kau bisa berikan padanya, karena kedermawanan adalah inti tarekat. Siapa yang menerapkan akhlak tersebut, maka telah lenyap dalam hatinya segala penghalang.
Sayyid Abdul Aziz berkata, berkaitan dengan ini Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, kunjungilah mereka dan jangan engkau bosan, dan layanilah jangan kau khawatir, dan bantulah nafkah mereka dari apa yang kau miliki, dan jangan merasa rugi. Dengan begitu engkau meraih tingkatan makom ketidakbutuhanmu terhadap makhluk di dunia dan akhirat. Perkataan seperti ini kami dapatkan dari para guru kami. Termasuk ketika kami bertanya, saya pernah bertanya karena sudah ceritanya kalau di dalam tarekat itu rebutan jadi mursyid, ya, rebutan jadi pemimpinnya. Saya pernah nanya ke Syekh Abdul Mun'im, putra dari Sayyid Abdul Aziz ini yang menjelaskan buku ini. Saya sekarang banyak orang pengen jadi mursyid, pengen jadi begini, pengen jadi begitu. Beliau mengatakan dalam perjalanan itu, beliau mengatakan bahwa apa? Aska nggak mudah untuk jadi itu. Yang simpel saja, secara materi saja. Beliau mengatakan, bisa tidak dia mengumpulkan orang banyak, tapi semua makanan dari dia? Bukan donasi, bukan ini, tapi dari dia. Mengumpulkan 1000, 2000 orang, tapi semua makanan, semua hidangan, semua ini dari satu orang itu. Siapa yang bisa seperti itu? Tidak ada yang bisa seperti itu. Sulit. Bisa sih seperti itu, tapi kalau kampanye biasanya. Kalau kampanye banyak yang seperti itu. Tapi untuk majelis zikir, untuk majelis ilmu, maka kita berkumpul di masjid seperti ini bareng-bareng bersama, itu apa? Itu membantu, melayani namanya. Maka jadi pengurus masjid itu artinya melayani umat. Itu mulia sekali. Itu mulia sekali. Sekarang kita mau berkumpul di mana? Di zaman seperti ini, kecuali kalau nggak di masjid, kalau nggak di majelis taklim, kalau nggak di musola, kita kumpul di mana? Anak-anak kita ajak kemana? Mereka yang bisa mengantarkan sekarang, mengantarkan kemana? Ke surga bersama-sama, tidak ada. Maka kemaslahatan, memenuhi kemaslahatan itu syarat mutlak dalam tarekat. Syarat mutlak dalam tarekat. Kita di pertemuan sebelum ini sudah kami ceritakan tentang perang Khandaq. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari tidak makan. 3 hari tidak makan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang izin pulang untuk bertanya kepada istrinya, punya makanan atau tidak. Ini apa? Ini kemaslahatan, memenuhi kemaslahatan umat ketika itu. Dan ini memenuhi kemaslahatan untuk Rasulullah, ingin memberikan makanan kepada Rasulullah. Bertanya sahabat tadi kepada istrinya, kita punya apa? Kita hanya punya 1 kambing muda kurus dan 1 genggam gandum yang bisa dibuat roti. Ya sudah, masak. Setelah itu sahabat tadi datang ke Rasulullah ketika perang Khandaq dan mengatakan, Rasulullah, jika engkau berkenan, aku lihat engkau makanmu tidak teratur. Kami ada sedikit rezeki di rumah, jika engkau berkenan untuk makan. Kalau mau ngajak, ajaklah 3-4 orang. Kata Rasulullah, apa yang kau hidangkan? Diceritakan oleh sahabat tadi apa yang ingin dihidangkan. Rasulullah berpesan, sekarang kamu pulang ke rumah, sampaikan kepada istrimu jangan dibuka makanannya sampai aku datang. Setelah itu Rasulullah datang bersama berapa orang? 4 orang? Tidak. Semua yang menggali parit ikut perang Khandaq itu diajak, jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Ini baru benar-benar pemimpin, benar-benar mursyid, Rasul yang paling sempurna. Jadi Rasul itu seperti itu, pemimpin itu seperti itu, murabbi itu seperti itu, mursyid itu seperti itu. Diajak oleh Rasulullah semuanya. Kaget sahabat tadi, kok diajak semuanya? Masak 1 kambing kecil, muda, kurus, dimakan 1000 orang? Tidak mungkin.
Tidak mungkin secara logika. Setelah itu apa? Rasulullah mengatakan, masuklah kalian 10-10. Masuk 10, makan selesai, masuk lagi 10, masuk lagi 10, masuk lagi 10, sampai 1000-1000-nya makan semuanya dan kenyang. Dan makanan yang tadi dihidangkan tidak berkurang sedikit pun. Ini tidak hanya di perang Khandaq seperti ini, banyak perang-perang yang lain yang seperti ini ceritanya. Jadi kalau kita berusaha berjuang untuk memenuhi kemaslahatan umat, sedikit itu jadi berkah dan bisa memenuhi semuanya. Sekarang kita masuk di zaman yang 300 triliun itu tidak cukup untuk segelintir orang. Dan kita tidak terlahir dari generasi itu. Kita terlahir dari generasinya Rasulullah ini. Tapi bagaimana kita tahu hal-hal yang seperti ini kalau kita tidak belajar, tidak ngaji, tidak mengenal Rasulullah. Sehingga kemudian lahir kerakusan-kerakusan. Rakus di situ apa? Rakus di situ dunia itu menutupi dia. Tapi di sini, mohon maaf, tertutup oleh dunia itu ada dua jenis. Yang pertama, dunia secara dunia kasat mata, yaitu materi. Sehingga kemudian orang itu ketika mendapatkan rezeki banyak, seluruh urusan dunianya melimpah, dunia yang dia dapatkan itu menutup hatinya untuk melihat yang menganugerahkan dunia itu kepadanya. Sehingga dia lupa, yang dicari hanya dunia terus, bukan yang memberikan dunia kepada dia. Sehingga hatinya tertutup oleh dunia. Akhirnya nggak cukup itu yang 300 triliun, yang berapa triliun, yang orangnya hilang begini, itu kan semuanya dunia. Tertutup. Ada jenis yang kedua dunia. Apa jenis yang kedua dunia ini? Ketika ada seorang yang ahli maksiat, kemudian dia taubat. Setelah taubat dia taat, sholat, ibadah, begini. Kira-kira mungkin gak setan membisikkan kepada dia, ayo balik lagi ke dunia, ayo balik lagi sesat, ayo balik lagi untuk melakukan kemaksiatan? Oh tidak. Setan itu cerdik untuk membisikkan sesuatu. Yang dibisikkan kepada orang yang sejenisnya seperti ini, dia yang dibisikkan apa? Kamu sekarang ahli ibadah, kamu sekarang hamba Allah yang terpilih, kamu sekarang kekasih Allah, kamu sekarang wali Allah. Lihat itu sekarang, teman-temanmu masih bergelimangan dengan maksiat, sedangkan kamu sekarang taat. Jauh kamu makomnya lebih tinggi daripada mereka. Ini juga dunia. Akhirnya apa? Akhirnya ditampakkan lagi apa? Wah, omongannya bisa terjadi, gitu kan? Bisa ngerubah air biasa jadi air zam-zam, ya Ustaz. Dan banyak lagi itu kan, yang itu semuanya ditampakkan. Dia berhenti dalam kasat mata seperti itu. Memang kalau bisa terbang tanpa naik pesawat terbang dan tanpa tiket, terus kita sudah sampai kepada Allah begitu? Tidak, kita hanya berhenti pada apa? Keanehan-keanehan, keistimewaan-keistimewaan yang itu bisa jadi ujian untuk kita. Bukannya sampai kepada Allah, kita berhenti di situ. Kita berhenti di situ. Ini juga dunia. Jadi terkadang ingin memenuhi kemaslahatan orang, tapi kemudian yang kita berikan itu menutupi kita. Coba bandingkan sekarang antara kita, jangan dengan sahabat lah, apalagi dengan Rasulullah jauh. Ada seorang ulama namanya Abdullah ibnul Mubarak. Sebelum itu saya ceritakan, kemarin waktu nyembelih kurban, saya keseset pisau, lagi nyesetin daging, masuk ke sini, kemudian terasa kayaknya sampai tulang. Untung nggak kena uratnya. Dan itu darah itu mengalir kurang lebih 10 menit. Nggak berhenti. Diapakan nggak berhenti. Akhirnya saya ingat,
Di kantor ada air zam-zam. Saya ambil air zam-zam sedikit, saya teteskan. Langsung berhenti. Dan itu Rasulullah bersabda, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Jadi minumnya untuk apa niatnya? Ya untuk itu. Akan berfungsi seperti itu, air zam-zam. Itu hadis Rasulullah. Sekarang kita bandingkan dengan apa? Dengan Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak. Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak ketika haji selesai tawaf, sholat 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. Setelah itu berdoa di depan multazam atau di multazam. Setelah itu sunnahnya minum air zam-zam kan? Beliau minum air zam-zam. Kira-kira niatnya apa? Tadi saya ngambil air zam-zam hanya untuk menghentikan darah yang mengalir. Artinya takut mati, Pak. Ini kalau ngalir terus gimana ini gitu kan? Hilang darah saya, gitu kan? Habis darah saya. Itu. Coba sekarang apa yang ada di hati dan pikiran Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak? Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak mengatakan sebelum minum air zam-zam itu beliau berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku meriwayatkan hadis dari nabimu yang mengatakan ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat meminumnya. Untuk apa meminumnya? Maka dengan itu aku sekarang niat meminum air zam-zam ini untuk menghilangkan kehausanku kelak ketika aku dihisab. Jadi orangnya di dunia, tapi hati dan pikirannya sudah di akhirat. Kita nggak tahu nanti di akhirat itu kita kehausan atau tidak, diberi minum oleh Rasulullah dari telaga atau tidak. Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak hajatnya di dunia itu lupa beliau. Yang dia ingat kelak di akhirat bagaimana? Aku niat minum air zam-zam ini untuk menghilangkan kehausanku kelak di akhirat. Jauh. Saya pakai air zam-zam cuma untuk menghentikan darah. Dengan Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak jauh sekali. Terus kalau hajat-hajat itu, makanya memenuhi hajat orang lain itu adalah salah satu akhlak seorang sufi. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lapar. Karena laparnya Rasulullah, sahabat tadi ingin menghidangkan sesuatu untuk Rasulullah. Niat baiknya diterima oleh Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah menghidangkan hidangan tersebut untuk seluruh umatnya. Yang semestinya tidak cukup menjadi cukup. Itu memenuhi maslahat. Maka ketika kita diamanahi oleh Allah, ditakdirkan untuk berkhidmah dalam maslahat umat ini, yakin Allah yang akan membukakan pintunya. Allah yang akan membukakan pintunya. Seperti itulah keadaan beliau radhiyallahu taala anhu, yang pantang menyerah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melayani sesamanya, memberikan infak kepada mereka, menyajikan sandang dan pangan kepada yang muda dan tua, serta menopang kebutuhan hajat yang diperlukan mereka dan keluarganya. Tentu berita ini terlalu asing dan aneh, terlebih di zaman sekarang. Dan saat beliau telah wafat, banyak sekali hutang yang beliau tinggalkan sebab seringnya membantu kaum muslimin. Jadi sampai ngutang-ngutang. Ini Sayyid Muhammad yang menulis wasiat ini. Dan mengulurkan tangannya untuk membantu orang yang datang meminta, memerlukan bantuan atau memohon pertolongan terhadap suatu perkara yang menimpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memuliakan beliau dengan keridhoannya. Allahumma amin. Sayyid Abdul Aziz berkata, sifat memuliakan merupakan pokok yang agung dalam pondasi tarekat, bahkan termasuk pokok dari agama Islam yang diajarkan melalui Al-Quran dan Sunnah, dan banyak ditinggalkan manusia pada umumnya. Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala sendiri telah membuat pembahasan khusus tentang sifat tersebut dalam kitab Risalah Qushairiyah.
Risalah Qusyairiyah itu juga bagus, tapi sulit difahami. Lebih mudah membaca buku-buku karya ulama-ulama kontemporer seperti ini. Maknanya sama. Begitu juga Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi telah membahasnya secara memukau dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah dan menempatkan dalam satu bab khusus. Dan asal kesemua itu adalah Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasai. Seperti itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menolak orang yang meminta, juga yang membutuhkan beliau. Jika beliau tidak memiliki sesuatu, maka akan berkata, aku pinjam terlebih dahulu dan aku akan menggantinya. Dalam akhlak an-Nabi, Al-Imam Abu Syaikh rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Asma bin Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mendendangkan ungkapan Labid radhiyallahu ta'ala anhu, saudaraku, apapun yang aku minta selalu kau beri, dan terhadap setiap dosa kesalahan kau ampuni. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata lagi, seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini untuk memahami riwayat ini kita butuh membaca sejarah Rasulullah utuh. Rasulullah memberikan bulanan enggak kepada istri-istri beliau? Memberikan. Diberikan, ada jatahnya masing-masing. Tapi beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Artinya ketika ada yang mengetok pintu rumah Rasulullah meminta bantuan, Rasulullah hak istrinya itu disedekahkan. Hak istrinya Rasulullah disedekahkan. Jadi tidak mudah untuk menjadi istrinya Rasulullah. Gimana jatahnya disedekahkan? Hak istrinya disedekahkan oleh Rasulullah. Itu juga ujian bagi istri-istri Rasulullah. Bisa sabar gak hidup dengan Rasulullah? Rasulullah ditawari gunung untuk dijadikan emas loh. Ditolak oleh Rasulullah. Coba istrinya wanita zaman sekarang. Kok emas sih? Kenapa gak permata saja, kan begitu? Jadi malah ingin yang lebih banyak. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah tidak pernah menolak. Kemudian ketika beliau tidak mampu untuk memberikan itu, beliau akan meminjam. Maka jangan heran ketika Rasulullah wafat, pakaian perang Rasulullah itu masih digadaikan ada di tangan seorang Yahudi. Siapa yang menebus? Yang menebus Sayyidina Ali nanti. Jadi Rasulullah meninggal, pakaian perang beliau masih digadaikan kepada seorang Yahudi. Artinya Rasulullah juga pernah menggadaikan barang. Bahasa kita nyekolahkan sertifikat ya Pak. Rasulullah pernah melakukan itu. Demi apa? Demi kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Kemaslahatan orang lain. Di sini dikatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu dipuji oleh Labid. Wahai saudaraku, apapun yang aku minta engkau selalu beri. Kenapa demikian? Karena Rasulullah demikian. Dikatakan ketika aku melakukan kesalahan, engkau memaafkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah demikian. Sayyiduna Hamzah, paman Rasulullah, wafat ketika perang Uhud. Dibelek dadanya. Nah itu yang nusuk dadanya itu, yang mengeluarkan jantungnya, itu nanti masuk Islam. Minta maaf ke Rasulullah. Dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Tapi Rasulullah berpesan, tapi setelah ini kamu jangan pernah muncul lagi di depanku. Coba bagaimana rasanya? Dimaafkan
tapi Rasulullah nggak mau lagi ketemu dia. Nggak mau ketemu Rasulullah. Kenapa tidak mau ketemu? Karena sedih. Sedih melihat orang yang membunuh paman beliau. Apa tidak sedih? Sedih. Sedih. Makanya Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu pimpinan para munafik. Punya anak, keimanannya Masya Allah. Namanya Abdullah juga. Nah, ketika ada isu yang merebak bahwa Rasulullah akan membunuh Abdullah bin Ubay, putranya itu datang ke Rasulullah. Rasulullah, saya dengar engkau mau membunuh ayahku karena ayahku orang munafik. Daripada engkau menyuruh orang lain, kemudian aku dendam, biarkan aku yang membunuhnya. Jadi dendam itu manusiawi. Sakit hati itu manusiawi, tapi harus diatur oleh apa? Oleh syariat. Rasulullah memaafkan tapi nggak mau ketemu, artinya Rasulullah sedih. Jadi Rasulullah itu pemaaf. Lah bagaimana kita? Memang sudah sampai seperti Rasulullah diujinya, diusir, dibunuh, dibegini begitu, bersiasat semuanya dan semuanya dimaafkan. Bahkan ketika Fathu Makkah, harta rampasan perangnya itu diberikan kepada Quraisy yang baru masuk Islam, mayoritasnya. Maka beberapa sahabat dari kaum sahabat Ansor itu protes ke Rasulullah. Rasulullah, kok mereka diberikan banyak, kami yang datang dari Madinah ini diberikan sedikit. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, tidak cukupkah setelah ini aku kembali bersama kalian ke Madinah? Jadi Rasulullah mengatakan, kalian masih butuh harta rampasan perang. Wong aku sudah menjadi milik kalian. Ada yang lebih mulia Rasulullah bersama mereka atau dunia itu? Rasulullah bersama mereka. Kata Rasulullah, aku gak balik lagi ke Makkah. Aku balik ke Madinah bersama kalian dan akan wafat di sana. Ada yang lebih mulia dari itu? Tidak ada. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, kalian nanti di surga bersamaku. Aku terus bersama kalian. Terus ada yang lebih dari itu? Tidak ada. Jadi level setelahnya itu dunia itu ditinggalkan. Maka memenuhi kemaslahatan umat itu artinya mendidik seorang hamba Allah untuk tidak menjadikan dunia itu sebagai sandaran, tapi bersama-sama. Karena semuanya kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita temukan Sayyidina Abu Bakar itu mensedekahkan 100% hartanya. Sayyidina Umar mensedekahkan 50% dari hartanya. Sayyidina Utsman kaya raya, menantunya Rasulullah, dan semuanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi tidak ada Umar bin Abdul Aziz dari kaya raya setelah menjadi khalifah jadi miskin. Setiap hari raya orang masyarakatnya, anak-anak dari masyarakat yang beliau pimpin itu pakai pakaian baru. Tapi anaknya Umar bin Abdul Aziz pakaiannya masih pakaian lama, tidak dibelikan pakaian baru. Bahkan meninggal hanya meninggalkan belasan dinar saja. Jadi cerita pemimpin dulu itu kalau sudah jadi pemimpin jatuh miskin. Di zaman kita sekarang kalau jadi pemimpin asetnya nambah. Jadi sudah beda. Kenapa? Karena hilang untuk berkhidmah memenuhi kemaslahatan umat ini. Begitu. Hikmah untuk memenuhi kemaslahatan umat. Maka ini perbedaan antara kita dan beliau-beliau semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk tidak bergantung kepada orang lain dan untuk diberikan kemampuan agar memenuhi kemaslahatan untuk orang lain.
Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar atau membaca mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam dapur. Terus ada lagi, jadi ada pro kontra, maka diskusikan ini Pak Ustaz. Kan teman-teman kan saya itu kuat, jadi saya nggak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala karena merasa kuat. Misalnya contohnya, saya mau angkat meja itu ke lantai 2, jadi saya angkat aja, jadi tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu gimana tuh maksudnya tuh Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunianya dan juga akhirat Rasulullah? Sudah dijamin. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat kaki beliau sampai bengkak? Ini Rasulullah sholat kaki beliau bengkak bukan berarti asam urat ya Pak? Bukan. Karena berdirinya lama, sujudnya lama, rukuknya lama, lama semua sholatnya Rasulullah. Sehingga sampai beliau bengkak kaki beliau. Kenapa kok sebegitunya? Padahal beliau sudah dijamin. Itu Rasulullah menjawab, afa akuna abadan syakura. Tidakkah pantas aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita dapatkan di dunia ini, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya sahabat di pondok, 20 tahun gak ketemu sejak lulus. Baru ketemu hari raya kemarin. Dokter spesialis ortopedi. Dia cerita waktu itu. Dia cerita, Aska, saya pernah ngoperasi orang, jari kelingkingnya patah. Jari kelingkingnya patah. Saya operasi malam, pagi subuh meninggal. Padahal kalau saya potong saja itu jari, nggak akan meninggal. Ini apa maksudnya? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahu bahwa yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seorang dokter. Apalagi seorang dukun. Itu jari dipotong saja nggak meninggal kita. Kenapa dioperasi, disambung yang patah, paginya meninggal? Dicari sebabnya nggak tahu juga dia. Dan itu dia bingung. Lah yang dipotong saja nggak meninggal, disambung malah meninggal. Tapi kalau sukses, sembuh, pasiennya bayar, ya kan? Bayar uang itu. Nah uangnya diambil siapa? Hah? Dokter. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Termasuk kita yang bisa ngangkat meja ini, gitu kan? Tidak minta bantuan kepada orang lain, tidak meminta bantuan kepada siapa. Itu siapa yang memberikan kemampuan kepada kita untuk mengangkat meja ini? Allah. Termasuk dokter tadi. Kalau saya balikkan ke posisi saya sekarang, ilmu yang saya sampaikan ini ilmunya siapa? Allah, bukan ilmu saya. Tapi yang dapat amplop sama dengan dokter tadi, gitu kan? Yang dapat amplop siapa? Saya. Ilmunya ilmu siapa? Ilmunya Allah. Maka kalau nyampaikan hal-hal seperti ini tidak ikhlas, nggak akan sampai. Sama dengan dokter tadi. Dia kalau belum ngoperasi, itu belum tawakalnya penuh kepada Allah, dia hanya berpatokkan kepada ilmu yang dia gunakan,
nggak selesai. Allah kadang menguji dengan masalah yang terjadi itu tadi. Maka kami menemukan guru kami, Profesor Dr. Yusri Rusdi Sayyid Jaber, beliau profesor bedah, itu beliau mengatakan apa? Saya sejak awal membedah, ketika saya gagal kemudian orangnya meninggal, saya puasa. Itu untuk menghilangkan apa? Kedirian kita gitu. Jadi terkadang kita kalau sudah ini membantu kemaslahatan orang gitu kan itu saya yang bantu itu, nggak ada saya nggak bisa itu. Padahal sama dengan kita kan, saya nyampaikan, bapak-bapak paham, memang ilmu saya, bukan ilmu saya hanya diberikan kemampuan untuk membaca, mengkaji, tugas saya menyampaikan. Setelah sampai, karena ilmu itu ilmunya Allah dihormati, terus mau memberikan apa? Mau memberikan amplopnya ke siapa? Ke Allah. Terus kita bisa apa? Gak bisa. Kita hanya bisa bersyukur. Seperti kesyukuran Rasulullah. Dokter tadi ketika dia dapat menyembuhkan, itu semuanya kesyukuran dari Allah. Dan kemudian masuknya ke rekening dia. Terus kita bisa sombong apa kalau seperti ini? Tidak bisa sombong. Akhirnya syukur. Itulah yang dimaksud afa aku na abdan syakura. Tidakkah pantas aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Kita pernah cerita di sini bahwa di Sahih Bukhari diriwayatkan ada seorang Yahudi yang tidak pernah menggunakan usianya kecuali dalam ketaatan. Dihisab di hari kiamat. Allah mengatakan apa? Masukkan dia ke dalam sorga karena rahmatku. Dijawab oleh Yahudi tadi karena dia yakin bahwa dia tidak pernah melakukan kemaksiatan. Tidak ya Allah, masukkan aku ke sorgamu atas amal ibadahku. Kata Allah, sudah hisab kalau begitu. Kata malaikat apa? Ya Allah, untuk membayar nikmat penglihatan, ibadahnya seumur hidup itu tidak cukup. Nikmat penglihatan. Akhirnya sudah masukkan dia ke neraka. Kemudian Yahudi tadi mengatakan, jangan ya Allah masukkan aku ke sorgamu atas rahmatmu saja. Artinya, kita tidak bisa apa-apa di dunia ini tanpa rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, termasuk ngangkat meja tadi. Itu secara kasat mata memang kita yang mengangkat, tapi kekuatannya dari siapa? Dari Allah. Semuanya dari Allah. Lah bayangkan, kalau kita diberikan rizki, rahmat, kenikmatan, kemudian kenikmatan itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada yang memberikan kenikmatan. Jadi salah kalau orang itu mengatakan, oh saya mencuri, ini kan Allah yang menakdirkan. Bukan Allah yang menakdirkan, dianya yang nggak tahu diri. Dianya yang tidak tahu diri. Dan kira-kira Allah ridha atau tidak? Enggak ridha Allah. Tidak ridha dengan membiarkan terjadi itu beda. Ya, itu maksudnya. Gitu kan. Jadi semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan. Kita penghayatan yang seperti ini tuh yang agak ribet memang. Agak ribet terkadang kita karena memang kita hidupnya di dunia yang nampak ya dunia. Dan kalau ya kadang kepleset sedikit ya itu wajar. Wajar. Dan ketika ada kesempatan untuk tobat disegerakan. Disegerakan. Kurang lebih demikian, Bapak. Allah wa rasuluhu alam. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Maka dari itu telah disebutkan dalam sebuah hadis. Nah, ini dari hadis, artinya hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Ad-Daruqutni itu yang meriwayatkan hadis. Beliau punya buku namanya Mustadrak. Bukan Mustadrak. Al Imam Daruqutni Sunan Daruqutni. Ya, Imam Daruqutni punya buku Sunan, kumpulan hadis yang beliau kumpulkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Afwan. Baik, mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan Allah anugerahkan kepada kita kemampuan untuk menjauhi segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisa usia kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan-keturunan yang solih dan solihah, sehingga kemudian masyarakat kita ini makmur lahir dan batin, kemudian istiqomah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir generasi-generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru, yang dapat menampakkan Islam dengan sebenar-benarnya Islam, sehingga kemudian kita bersatu di dalam satu kepemimpinan, yaitu kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.